Bola dan ada Raven. James menunjukkan kelasnya. Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Tak perlu basa-basi ya, saya langsung saja menembak satu pembahasan yang sangat menarik. Siapa lagi kalau bukan pemain yang kemarin baru debut di Piala AFF ini ya. Walaupun sebelumnya sudah berada di Toulon Cup, tetapi kita bisa melihat bagaimana aksi-aksi yang sangat menawan dan mulai kompak sama timnas Indonesia. Ya, General ini sudah biasa ya, bahwa dirinya sudah menunjukkanlah kualitasnya di timnas Indonesia. Dari segi kewasaan bermain, ini menurut saya pemain yang the next lah, bisa dikatakan Buah Salosa. Usianya relatif muda, masih 19 tahun, dan dirinya pun juga sudah mengatakan bahwa ketika dirinya berseragam timnas Indonesia ya, dengan segala upaya dia akan memberikan kepada dirinya sendiri ada target tinggi. Nah, ini artinya kita sudah melihat ya, kalau pemain ini di usia saya sudah mengorbankan village negara sebelumnya ya, mengorbankan apa yang sudah dapat di dan juga ingin memberikan semuanya kepada Indonesia, sangat luar biasa menurut saya, karena usianya muda. Berbeda ketika usianya sudah 28 tahun, 30 tahun ya, mungkin pilihan membela Indonesia karena opsi-opsi ketiga dan sebagainya. Ketika masih usia ini yang patut kita apresiasi terlebih dahulu. Itu terjadi kepada sosok ya, di beberapa laga ya, kurang lebih dia sudah memainkan 3 laga ya. Ini dia sudah mengemas 2 gol dan juga 3 assist ya. Bahkan di pertandingan sebelumnya ini dia sudah mencetak 1 gol. Ya, artinya ketika melawan Timor Leste dia mencetak 2 gol dan juga 3 assist. Kemudian di laga sebelumnya dia mencetak 1 gol. Total sudah 3 gol dan juga 3 assist. Produktif sekali pemain ini. Ini bisa menjadi angin segar ya, dan juga nilai positif dari skuad timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia saat ini ya, banyak yang mengatakan bahwa belum padu lah. Coach Indra ini belum terlalu bisa ya untuk memadukan chemistry antara pemain. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tetapi dengan bagaimana konsistensi yang dimiliki oleh Jens Raven, kemudian Kaviato Rizky dan juga beberapa pemain lain, ini menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai Jens Raven secara umum ya, dan juga bagaimana investasi klub kepada timnas Indonesia. Kalau kita bahas mengenai statistik dan juga mungkin penampilan dirinya sudah banyak yang bahas, tetapi kok bisa pemain yang masih muda ini ya, yang kalau kalian lihat ya, turnamen AFF ini bukan turnamen resmi lah, bisa dikatakan bukan turnamen resmi FIFA. Kok bisa pemain ini yang notabene adalah pilihan klub bisa sangat mudah dilepas ke timnas Indonesia? Saya akan membahas ini biar kalian semua paham. Jangan lupa untuk channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like dulu dan juga komen serta subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, ini langsung saja saya bahas ya. Setelah dia disumpah ya menjadi warga negara Indonesia, dia selalu aktif ya. Ini menurut saya pemain ini kalem tetapi aktif di media sosial. Tetapi dia tidak menunjukkan beberapa kontroversi. Ini yang membuat kita semua respect. Artinya dia fokus dengan apa yang ia kejar. Ketika dia berbicara bahwa ingin memberikan yang terbaik di Piala AFF, dia sudah mulai membuktikan. Bahkan ketika dia dimainkan ya kemarin saat melawan Timor Leste ya, kalian bisa melihat pola permainan ini sangat bagus. 90 menit ya, tidak ada sama sekali rasa capek. Dan Jens Raven ini adalah pemain yang suka turun. Nah, ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh striker Indonesia. Ya, selain Rafael Struijk, ternyata kita sudah memiliki sosok Jens Raven. Nah, kemudian ini pembahasan seru lagi. Bagaimana klubnya dengan mudah mengizinkan. Di saat ya dia baru saja mendapatkan bisa dibilang kontrak profesional lah, karena dirinya baru saja tembus juga di U21 FC Dordrecht ya. Dan ini menurut saya mengapa klub ya sangat mudah untuk melepas ke timnas Indonesia, bahkan bisa dibilang mengikhlaskan dan merelakan lah
bahwa Jens Slaven ini membela timnas Indonesia. Ya, menurut saya ini kejadiannya seperti sosok Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Ketika dirinya berada di tier 2 ya atau di divisi 2 ya, itu akan sangat mudah melepas pemain sebagai ladang investasi. Nah, mengapa saya bilang di sini adalah ladang investasi? Karena seperti ini, teman-teman. Kalau dilihat ya, bersama Drondre pun ya, dirinya pun kontraknya masih 890 juta lah, belum mencapai 1 miliar. Nah, ketika dirinya bergabung bersama timnas Indonesia, dia akan mendapatkan caps internasional. Caps internasional itu sangat berpengaruh dengan apa yang akan ia hasilkan ketika menunjukkan permainan yang sangat bagus di sebuah negara. Jadi ini akan menjadi debut ya dan juga turnamen yang sangat berpengaruh nantinya. Jadi wajar jika Jens Slaven ingin membuktikan dengan segala upayanya. Selain dirinya ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF U19, dia juga ingin memperbaiki market value-nya. Ini poin yang sangat penting yang ingin saya bahas. Kemudian, kenapa dengan mudah sekali Dondra ini melepas ya dengan adanya beberapa kebijakannya. Apalagi kalau saat ini Jens Slaven ini sudah menjadi warga negara Indonesia, jelas dia mengisi kuota pemain asing. Nah, ini lagi-lagi karena memang investasi ini sangat penting. Ketika nanti ya Jens Slaven ini bisa dikatakan kontraknya akan berakhir ya bersama Dondra ya, dia kalaupun mau pindah bersama klub lain ya, dia sudah memiliki bekal. Ya, ini market value yang tinggi dan juga klub mendapatkan hasil dari market value yang tinggi itu. Artinya investasi ini menurut saya juga sangat menguntungkan klub. Ya, ini menjadi hal yang sangat bagus dan ini kalau di dalam dunia sepak bola ini sangat wajar dan sudah biasa. Jadi tidak perlu kaget. Nah, ini mengapa alasan sosok Jens Slaven ini sangat mudah ya dilepas bersama klub. Nah, ini menjadi poin yang sangat bagus. Kemudian kita akan membahas mengenai peluang lah. Peluang untuk Jens Slaven debut di tim senior. Menurut saya ini teman-teman ya. Kalau lihat persaingan walaupun saat ini timnas membutuhkan lini striker ya, seperti Ole Romeni, ya mungkin ada beberapa pemain yang masih diisukan seperti Justin Matthew ya. Kemudian ada juga beberapa pemain lainnya. Yang menurut saya kita anggap ya untuk beberapa pemain yang memang tidak memiliki keseriusan, ya kita fokus kepada pemain-pemain yang sudah ada. Nah, untuk peluang sosok Jens Slaven debut di tim senior menurut saya terbuka lebar. Mengapa demikian? Karena untuk 3 penampilan, 3 gol, 3 assist itu bukan hal yang mudah. Apalagi dia memiliki tuntutan yang sangat besar lah. Karena banyak yang mengira ya dan juga banyak yang di sini menyepelekan bagaimana dirinya masih muda, kemudian dirinya hanya berada di klub Liga 2 ya dan dirinya pun masih bermain di tim U21-nya bukan tim senior. Banyak yang menganggap bahwa Raven ini bukan striker yang memang diinginkan oleh netizen. Tetapi ketika dirinya sudah membuktikan lawan Timor Leste dengan satu sentuhan, satu gol, ya kemudian bagaimana dirinya mampu untuk bisa turun hingga ke tengah hingga ke belakang, ini menunjukkan bahwa dirinya adalah striker yang bekerja keras. Nah, ini poin bagusnya kita mendatangkan striker muda. Dan lagi-lagi selain investasi klub ya, tadi sudah saya bahas, kemudian investasi ke timnas Indonesia ya dari segi market value ya. Ini menurut saya juga investasi jangka panjang skuad timnas. Nah, lagi-lagi kita jangan sampai melupakan planning Sinteyong. Planning Sinteyong ini menurut saya sangat bagus ya. Jadi bagaimana sudah mendatangkan semua pemain muda untuk 2030 ini menurut saya keemasan skuad. Nah, keemasan skuad ini ada ya salah satunya ini Jens Slaven nanti yang termasuk di situ. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semua ini kita sudah bahas tuntas mengenai Jens Slaven dan perkembangannya dan kalian bisa melihat permainannya tadi malam. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jens Slaven ini? Apakah kalian yakin dirinya akan menjadi next buat Sahlosa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.